Di sebuah kota kecil yang tenang di Amerika, ada seorang anak laki-laki yang tumbuh dalam diam. Namanya Adam Lanza. Ia bukan anak yang nakal, bukan juga remaja yang biasa keluar malam atau membuat masalah. Tapi ada keanehannya. Suatu hari, dunia mengenalnya bukan karena prestasi, melainkan perbuatan yang dikenal sangat kejam. Tanggal 14 Desember 2012, Adam menembak mati ibunya. Lalu ke sebuah sekolah dasar dan menewaskan 26 orang. 20 diantaranya adalah anak-anak kecil. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang pemuda yang hampir tak dikenal berubah menjadi pelaku dari tragedi paling memilukan di negara itu? Untuk memahami jawabannya, kami harus kembali ke masa lalu. Kembali ke masa kecil Adam. Di sanalah semua dimulai. Sejak kecil, Adam memang orang yang berbeda. Ia susah berinteraksi dengan orang lain. Ia tidak suka disentuh, tidak nyaman saat bersosialisasi. Ia bahkan menciptakan bahasa sendiri yang hanya ibunya yang bisa mengerti. Nancy, ibunya adalah seorang ibu yang disiplin dan perfeksionis. Ia mencurahkan waktunya untuk Adam dan kakaknya yang bernama Ryan. Tapi hubungan Nancy dan Adam itu rumit. Nancy mencintainya, tapi tidak bisa benar-benar dekat dengannya. Adam jarang mau dipeluk, jarang mau disentuh, dan bagi seorang anak kecil itu menyakitkan. Lalu ibunya pun membawa ke dokter. Ketika diperiksa oleh dokter, Adam didiagnosis punya gangguan kecemasan dan perilaku obsesif. Tapi bukan menerima bantuan, Nancy justru menarik Adam dari lingkungan sosial, semakin yang membuatnya terisolasi. Meski Adam sulit berinteraksi, ada satu kegiatan yang membuatnya merasa nyambung dengan ibunya, yaitu adalah main tembak-tembakan. Sejak usia muda, mereka sering latihan main tembak-tembakan bersama. Bagi keluarga Nancy, itu dianggap hobi biasa. Tapi bagi Adam, senjata bukan sekedar permainan. Itu menjadi obsesi. Ia tertarik pada mainan senjata dan tembak-tembakan. Pada perasaan mengendalikan sesuatu, dan Nancy, ia melihat kegiatan itu sebagai satu-satunya cara untuk terhubung dengan anaknya. Ia membiarkan Adam semakin tenggelam dalam dunia itu, tanpa sadar sedang membangkitkan sisi gelap dalam dirinya. Lalu ketika Adam masuk usia remaja, Nancy mengambil keputusan yang menentukan segalanya. Ia menarik Adam dari sekolah dan memilihnya untuk mengajar di rumah secara homeschooling. Sejak saat itu, Adam benar-benar hidup dalam dunianya sendiri. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di kamar, main game tembak-tembakan, dan membaca tentang pembunuhan massal. Ia bahkan menyunting halaman Wikipedia tentang penembak-tembakan terkenal, mencatat jenis senjata, jumlah korban, bahkan amunisi yang dipakai. Ibunya tahu Adam makin tertutup, tapi Nancy percaya ia bisa mengontrol semuanya. Ia menolak bantuan psikolog, mengabaikan saran dari sekolah, dan tetap yakin kalau ia tahu apa yang terbaik. Tapi kenyataannya, Adam semakin menjauh dari kenyataan. Ia hidup dalam dunia yang ia ciptakan sendiri, gelap, penuh senjata, dan tanpa harapan. Lalu saat Adam berusia 10 tahun, ia menulis cerita pendek juga, tentang seorang nenek dan anaknya yang melakukan penghabisan massal. Bahkan di akhir cerita itu, si anak menghabisi neneknya sendiri. Cerita itu mengejutkan, mengerikan, dan jelas bukan sesuatu yang biasa ditulis oleh anak-anak. Tapi cerita itu tidak ditindaklanjuti. Ibunya tahu, guru-guru membacanya, tapi tak ada yang benar-benar bertanya, ada apa dengan Adam ini? Semua tanda-tanda sudah ada, tapi semuanya seperti hilang begitu saja, tertelan diam dan penyangkalan. Baru pada pagi tanggal 14 Desember 2012, Adam bangun lebih awal. Ia masuk ke kamar ibunya dan menembaki 4 kali di kepala. Lalu ia berangkat ke sekolah.
di sebuah sekolah dasar bernama Sandy Hook, mengenakan rompi militer dan bersenjata lengkap. Dalam waktu 11 menit, Adam menembak siapa saja yang ia temui. Guru, staf sekolah, dan anak-anak kelas 1. Ia tidak memilih. Ia hanya ingin menghabisi orang sebanyak mungkin. Setelah melepaskan 150 tembakan, Adam akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Semua berakhir begitu cepat. Tapi, luka yang ditinggalkan tak akan pernah bisa sembuh. Apakah semua ini bisa dicegah? Mungkin iya. Jika sejak kecil Adam sudah dibawa ke psikolog, jika sekolah lebih tegas, jika Nancy tidak memaksakan kendalinya sendiri, tapi kenyataannya semua dibiarkan berlalu. Nancy terlalu takut untuk mengakui kalau anaknya punya masalah serius. Ia terlalu ingin terlihat sebagai ibu yang kuat hingga menolak semua bantuan. Dan pada akhirnya, ia menjadi korban pertama dari anak yang paling dia cintai. 26 orang kehilangan nyawa hari itu. 20 diantaranya adalah anak-anak yang belum sempat tumbuh besar. Mereka seharusnya punya masa depan yang cemerlang, mengingat mereka sekolah di tempat yang unggulan. Tapi semuanya direnggut dalam sekejap. Tragedi Sandy Hook itu bukan hanya kisah tentang seorang pelaku, tapi tentang sistem yang gagal, tentang keluarga yang terluka, dan tentang anak yang tak pernah benar-benar bisa dipahami. Mungkin Adam Lanza dilahirkan dengan banyak kekurangan, tapi lebih dari itu, ia dibentuk oleh dunia yang tak pernah benar-benar melihatnya sebagai manusia.